warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTB SMP 1 Kecamatan Akademi. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah dari UPTB SMP 1 Akademi. Mohon perkenalannya sebentar Pak sebelum kita mulai wawancaranya. Terima kasih. Saya nama Siswanto SPD, Kepala UPTB SMP Negeri 1 Kecamatan Akademi. Dan sekarang diminta oleh Bu Yudawati untuk diwawancarai. Iya, diwawancarai ya Pak. Baiklah Pak, sebelumnya ini hanya wawancara percakapan biasa yang akan saya tanyakan seputar yang sudah dilakukan saja Pak. Gitu. Mohon untuk dijawab nanti berurutan saja Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya. Baik, kita mulai yang pertama ya Pak. Selama ini kan banyak kasus yang ada di sekolah kita ya Pak. Mulai dari bikin anak, siswa atau guru, cara Bapak bagaimana gitu Pak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah maupun yang guru-guru berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu Yuda. Di sekolah kita memang setiap sekolah itu semua sekolah punya permasalahan. Iya. Ada permasalahan yang biasa-biasa saja dan ada yang membutuhkan penanganan khusus. Iya. Nah, kemudian di dalam permasalahan ini kadang-kadang ada yang bermasalah di dilema etika. Iya. Dan kadang-kadang bermasalah di masalah moral. Nah, kan dilema etika itu adalah permasalahan yang di dalam itu ada dua ya. Iya. Dua yang baik sama baik. Iya. Tapi dia harus diputuskan. Dan diputuskan sehingga jangan sampai ada yang timbul masalah setelah diputuskan. Nah, di dalam dilema etika ini kita harus pandai-pandai bagaimana supaya videonya bisa jalan dan tidak merugikan satu pihak. Dan tentu di dalam permasalahan ini kita ada yang perlu dengan peraturan tata tertib yang kita pedomani, dan ada yang tidak. Dan disinilah letaknya kebijakan dari sekolah. Kemudian kalau masalah yang hubungan dengan rujukan moral itu jelas benar atau salah. Iya. Jelas benar atau salah. Nah, jelas benar atau salah ini dan itu mungkin bisa panutannya adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Dan di sini juga kita dalam setiap pengambilan keputusan tidak ada yang dirugikan. Dirugikan ya pasti ya Pak. Baik Pak. Sedangkan untuk bagaimana cara mengambil keputusan yang sama-sama benar tadi Pak, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, bagaimana caranya begitu Pak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, di dalam pengambilan keputusan itu memang seorang pimpinan harus bisa mengambil keputusan yang bijak. Ya. Yang bisa setiap keputusan itu kalau bisa tidak ada dampak setelah itu. Dampak itu. Baik keputusan yang masalah dilema etika maupun masalah moral. Nah, di sini kalau kita mengambil keputusan yang jelas panduan kita tentu aturan. Aturan ya. Tapi tidak semuanya harus kita pedoman. Ada hal-hal yang perlu kita ambil kebijakan dengan, kalau saya di sekolah mengambil keputusan itu dengan mungkin perlu mengajak guru-guru yang lain, guru-guru senior terutama untuk memusyawarahkan sebelum kita ambil kebijakan itu. Lalu Pak, untuk langkahnya Pak, langkah atau susunan prosedur seperti kasus-kasus yang sudah terjalin sebelumnya gitu Pak, seperti apa langkah yang prosedurnya Pak? Yang bisa kita lakukan? Di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan itu ada beberapa hal yang perlu kita, sebelum kita mengambil keputusan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu kita lihat permasalahannya, apa masalahnya, dan kemudian masalah ini perlu kita cermati, perlu kita analisa. Setelah kita analisa, berarti kita sudah memahami apa masalahnya. Nah, kemudian setelah kita memahami masalahnya dengan mengumpulkan fakta, dengan musyawarah dengan guru-guru dan lain-lain sebagainya, nah nanti di sana baru kita ambil keputusannya. Ya seperti yang tadi. Ya. Nah, setiap keputusan yang kita ambil, kalau bisa kita tidak ada efek di belakangnya, efek samping dari keputusan kita itu.
sepakat dengan itu ya Pak. Lalu untuk hal apa saja sebenarnya Pak yang lebih efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk dilema etikanya Pak yang benar sama benar tadi gitu Pak. Padahal lihat ini benar juga gitu. Jadi yang efektifnya seperti apa gitu? Di dalam pengambilan keputusan yang masalah dilema tadi dilema yang paling efektifnya tentu ya tadi kita lihat permasalahannya. Permasalahan yang terjadi ya Pak. Terjadinya. Tentu dengan permasalahan yang terjadinya, apakah ini masalah mungkin antara seseorang dengan orang lain, dengan seseorang, atau seseorang dengan banyak orang, atau dengan masyarakat, dan mungkin juga masalah yang harus kita ambil, tapi masalah itu sendiri misalnya kalau kita ambil keputusan ini akan menimbulkan nilai. Misalnya kita ada merasa tiba melihat seseorang, kita kasihan melihat seseorang, kemudian bagaimana kita meletakkan masalah adilnya, posisinya itu. Kemudian ada juga permasalahan nanti ada orang itu yang sangat patuh, tapi dia agak ada keperluan lain yang membuat kita agak susah mengambil kebijakan. Nah, di sanalah peran kita sebagai pimpinan. Bagaimana supaya semuanya itu, yang jelas kalau bagi kita di sekolah, bagaimana sekolah itu tidak ada gangguan dengan keputusan kita. Kemudian ada pula permasalahan itu yang kita ambil sekarang, pengaruhnya nanti ya. Nah, mungkin jangka pendek dan jangka panjang. Ya, di sanalah kita. Jadi kita pilih-pilih dulu permasalahannya. Nah, di sana, di samping kita pilih-pilih, kita bermusyawarah dengan guru atau bermusyawarah dengan kita lihat aturan-aturannya. Yang jelas kebijakan ini harus sama-sama menentukan dan ada keadilannya. Baik Pak. Sedangkan untuk sudah prosesnya berlanjut ya Pak, berarti pasti ada tantangannya untuk pengambilan keputusan tersebut. Tantangan yang seperti apa yang sudah mungkin Bapak lalui begitu supaya bisa sharing kita begitu Pak. Ya, di dalam pengambilan keputusan itu biasanya tidak semuanya terpuaskan. Pasti ada yang merasa dirugikan. Padahal kita sebagai pimpinan sudah berusaha untuk seadil-adilnya. Tapi namanya keputusan tentu ada dua hal. Ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Nah, yang jelas bagi kita tentu yang pertama kita harus berpedoman pada aturan kita. Bagaimana aturan kita dan bagaimana kebijakan kita. Dan ini memang agak sulit. Nah, tapi semuanya biasanya setelah kita berikan pengertian pada permasalahan mungkin pada orang atau pada siapa, setelah dia memahami baru ini ya Pak. Jadi kebijakan kita itu kadang-kadang memang sepertinya menyakitkan. Tapi sebenarnya setelah dia tahu rupanya menguntungkan bagi dia ya Pak. Lalu untuk jadwal pelaksanaan misalnya ada aturan-aturan tadi atau pas pelaksanaannya tempatnya itu langsung Bapak putuskan kah atau kita bertahap atau bagaimana Pak untuk menyelesaikannya? Di dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus itu kita tidak membuat jadwal tertentu. Kalau kita berjadwal tertentu kita sudah tahu masalahnya. Karena masalah ini kadang-kadang spontan. Nah, di waktu spontan itulah kita sebagai pimpinan bagaimana menyelesaikannya. Jadi tidak terjadwal. Kemudian setelah kita tahu masalahnya, mungkin ya kalau permasalahan itu kadang-kadang saya diamkan beberapa saat dulu. Karena permasalahan itu kadang-kadang orang bermasalah itu mungkin situasinya tidak bagus, emosinya belum terkontrol. Jadi mungkin setelah dia tenang baru kita selesaikan keputusan. Untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan atau dilema tadi, adakah seseorang atau faktor yang bisa mempermudah Bapak untuk melakukan hal-hal tersebut, gitu, mengambil keputusan? Setiap kita akan mengambil keputusan tentu pasti ada permasalahan. Nah, di dalam setiap permasalahan biasanya kalau sebuah organisasi mungkin kita tidak bisa mengambil sendiri. Karena kalau kita ngambil sendiri barangkali ada hal yang terbaik, mungkin kita tidak tepat. Tapi di sini kita perlu konsultasi atau bermusyawarah dengan teman-teman lain. Terutama sekali bagi saya adalah guru-guru senior.
yang sudah senior, sudah berpengalaman, sehingga mungkin ada masukan dia. Kalau kita sendiri mungkin tidak tepat, tapi dengan ada masukannya kita terbuka pikiran kita kembali, sehingga kita bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih tepat. Terima kasih banyak ya Pak atas pengalamannya, begitu banyak. Setelah itu Pak, untuk wawancara saya hari ini mungkin kesimpulannya banyak hal yang harus kita saling diskusikan dengan teman-teman sejawat juga. Lalu berorganisasi itu memang harus butuh rekan gitu ya Pak. Atau ada tambahannya Pak? Yang jelas sebagai seorang pimpinan kita harus mengambil keputusan yang bijak, yang bisa menyenangkan semua pihak. Nah, untuk bisa menyenangkan semua pihak, yang pertama tentu kita ikuti aturan, karena aturan itu sudah kita sosialisasikan sebelumnya. Kemudian di samping itu kita harus minta masukan dari teman-teman yang lain. Nah, barangkali itu yang perlu kita lakukan dalam setiap pengambilan keputusan. Harus sama-sama ya Pak? Ya, sama-sama. Terima kasih Pak, itu saja mungkin pertanyaan atau wawancara kita hari ini untuk pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa menambah ilmu lagi untuk saya pribadi gitu Pak. Mungkin sekian dulu, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah pengalaman beliau juga selama hampir 30 tahun ya Pak. Hampir 30 tahun begitu Pak. Dinasnya hampir 30 tahun. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa kita jadikan kedepannya lebih baik ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMP 1 Kecamatan Akabiluru. Bersama saya sudah hadir Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Resa dari SD berapa Bu? SD Negeri 04 Ketetangah, Batu Ampat, Kecamatan Akabiluru. Baik, kali ini kami memenuhi tugas wawancara yang modul 3.1. Baik, kita mulai ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Wilda. Bu Wilda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Resa. Saya meminta waktu terlebih dahulu ya Bu Resa untuk melaksanakan wawancara ini terkait tugas saya juga Bu Resa. Iya, boleh Bu Wilda. Kita mulai ya Bu. Baik Bu Resa, pertanyaan pertama saya yaitu mengenai mengidentifikasi kasus ya Bu Resa. Bagaimana cara Ibu Resa mengidentifikasi kasus berupa dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini begitu Bu? Iya, baiklah Bu Wilda. Jadi memang selama ini dalam penanganan kasus-kasus di sekolah memang sangat sulit sekali kita membedakan antara apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Namun mungkin pada kasus dilema etika dapat kita tarik garis merahnya bahwa akan ada nanti antara dua hal yang benar, sama-sama benar, atau mungkin lebih dari dua, namun hal ini saling bertentangan. Nah, mungkin di situ Bu Wilda. Ya, benar sekali ya Bu. Lalu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan tadi ya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, bagaimana caranya begitu Bu? Ya, dalam pengambilan keputusan ini Bu Wilda, tentunya hal ini tidak bisa saya putuskan sendiri. Sangat penting sekali kita melibatkan rekan-rekan di sekolah, meminta pendapat, solusi, ataupun saran-saran dari rekan-rekan di sekolah. Sangat penting sekali begitu Bu Wilda. Mungkin itu hal yang paling penting saya lakukan dalam pengambilan keputusan Bu Wilda. Oke. Bagus ya Bu, karena dengan adanya lingkungan sekolah itu kita bisa mengambil keputusan yang baik ya. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri seperti apa yang selama ini sudah dilakukan gitu? Ya, mungkin dalam pengambilan suatu keputusan Bu Wilda, langkah yang pertama yang saya lakukan tentunya kita mencari atau mencari informasi-informasi yang benar terkait dengan permasalahan kasus yang kita hadapi ini.
mencari dari rekan-rekan di sekolah mungkin, ataupun mungkin informasi-informasi dari luar terkait kasus yang kita hadapi. Itu mungkin langkah yang pertamanya ya Bu Wilda ya, mengumpulkan informasi. Kemudian setelah itu seperti yang tadi, informasi yang kita dapat itu kemudian kita musyawarahkan dengan rekan-rekan di sekolah. Nah, setelah mendapatkan beberapa saran mungkin atau beberapa masukan dari rekan-rekan, barulah mungkin kita bisa bersama mengambil keputusan terhadap kasus yang kita hadapi ini. Kemudian yang ketiga mungkin selanjutnya bagaimana kita dapat menemukan solusi-solusi terhadap keputusan yang kita ambil, karena misal nanti ada ditemui suatu masalah terhadap keputusan yang sudah kita ambil, lalu tentu kita harus ada solusinya. Nah, mungkin seperti itu Bu Winda. Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Iya. Lalu untuk lebih efektif pengambilan keputusan pada kasus dilema etika contohnya Bu. Iya. Bagaimana sepertinya? Seperti Iya. apa begitu? Mungkin dalam penanganan kasus dilema etika ini nanti akan ada kita dalam pengambilan keputusannya itu terkait dengan dilema etika ini akan kita pahami nanti bagaimana ada 4 paradigma berpikir dalam penanganan kasus dilema etika ini. Mungkin nanti akan kita pahami lebih lanjutnya mungkin ya Bu Wilda ya. Yang penting intinya 4 paradigma berpikir dalam menangani kasus dilema etika ini. Lalu Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, tantangan terbesar tentunya dalam kasus dilema etika ini Bu Wilda, sulitnya kita mengambil suatu keputusan karena ada lebih dari satu hal benar yang harus kita putuskan gitu. Mungkin ada dua atau mungkin 3 hal benar yang harus kita putuskan, sementara ini sama pentingnya. Namun mereka saling bertentangan, hal tersebut saling bertentangan begitu Bu Wilda. Mungkin itu hal tersulit dalam kasus dilema etika ini. Lalu yang Ibu lakukan terkait pengambilan keputusan tersebut, dari tantangannya tadi ya Bu, gitu, ada 2 atau 3 pendapat benarnya gitu kan. Lalu untuk membuat jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema ini, kita menyelesaikannya itu secara langsung kah, atau ada di tempat kah, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau bagaimana Bu? Prosedur pelaksanaannya seperti apa begitu selama ini begitu? Jadi selama ini untuk prosedur penanganannya ya Bu Iya. ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini tergantung mungkin kepada situasi kasusnya, tergantung kondisi kasusnya berat atau tidak gitu. Untuk mungkin kasusnya yang ringan, yang mungkin bisa kita selesaikan dengan santai gitu, mungkin bisa langsung di tempat itu. Agar nanti kasus ini tidak merebak lebih lebar lagi dan solusinya bisa kita carikan secara cepat begitu ya Bu Wilda ya. Jadi mungkin langsung bisa kita putuskan. Tapi untuk kasus yang besar Bu Wilda, yang mungkin kita melibatkan banyak pihak di sana begitu, mungkin memang butuh pertimbangan, butuh masukan dari baik itu rekan sejawat ataupun komite atau yang semua yang pihak yang terlibat di sekolah. Jadi mungkin memang kita khususkan waktunya, kita atur jadwalnya seperti itu Bu Wilda. Ada 2 opsi ya? Iya, ada 2 opsi, tergantung kepada kondisinya kondisi dan kasusnya seperti apa. Lalu untuk faktornya sendiri, selama ini yang mempermudah juga, yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sudah ditangani seperti apa? Iya, jadi di sekolah ini Bu Wilda kita kan tentu banyak banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Misalnya seperti rekan-rekan di sekolah, komite sekolah, kemudian para pemangku kepentingan yang lainnya gitu ya Bu Wilda ya. Tentunya kita banyak meminta pertimbangan dari orang-orang tersebut begitu ya Bu. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang bisa kita petik selama proses percakapan atau wawancara ini? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil begitu ya Bu Wilda ya dalam penanganan kasus dilema etika ini,
yaitu bagaimana memutuskan suatu keputusan. Kita harus melibatkan banyak pihak di dalamnya, banyak pertimbangan, dan yang terpentingnya mencarikan solusi yang tepat dalam keputusan pengambilan keputusan itu tanpa ada merugikan pihak manapun. Kuncinya itu ya Bu Wilda ya. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan yang kita ambil. Baik Bu, tadi intinya ada koordinasi juga dengan teman-teman ya, kolaborasi dengan rekan. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan saya juga untuk kedepannya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Lesa. Iya, sama-sama Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.